Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pagi-pagi sudah lemas. Ayo sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, gitu dong. Nih pada pakai baju batik semua, saya nggak pakai baju batik. Formal ya. Salah kostum kita, Pak. Yang sini sudah seragam. Oke, mungkin alhamdulillah ya pada hari ini kita berkumpul lagi, tatap muka lagi, walaupun memang kita setiap harinya sering tatap muka ya, tapi tatap muka by layar ke layar ya. Setiap hari, setiap sore mungkin yang nggak bosen-bosen kita lakuin ya. Dan hari ini alhamdulillah setiap bulan kita melakukan tatap muka lagi, silaturahmi lagi, dan mungkin kenalan lagi ya, karena refresh lagi nih, sebelah saya sudah beda lagi. Kalau saya alhamdulillah masih di sini. Perkenalkan mungkin ya, saya Ati dari Markom yang akan memandu acara hari ini sampai selesai nanti. Hari ini kita ada beberapa agenda ya yang akan kita laksanakan, mengenai ada sambutan, ada motivasi, dan juga ada tentunya ada intinya, yaitu pembagian komisi atau closing fee. Dan mungkin sebelum kita mulai acara hari ini, ada baiknya kita berdoa, kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa atas apa yang sudah diberikan sampai detik ini, dan juga kita akan berdoa semoga apa yang akan kita lakukan ke depannya itu diberikan kelancaran. Nah, mungkin doanya akan dipimpin oleh Bapak Dani. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu sekalian. Oke. Ya Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita sama-sama sejenak menundukkan kepala ya. Kemudian memejamkan mata, lalu menengadahkan tangan untuk bersama-sama kita bermunajat kepada Yang Maha Kuasa. Semoga kita mendapatkan keberkahan dan ridhonya, dan juga kita semua diberikan kesehatan dan kelancaran ya. Ya, silakan Bapak Ibu berdoa, nanti akan saya pimpin sesuai agama saya Islam. Bagi yang berbeda keyakinan dan agamanya, silakan dengan cara masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala lazina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bifadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Dani atas doanya. Semoga apa yang tadi kita doakan semoga diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Amin amin rabbal alamin. Hari ini sudah bergabung juga bersama kita ada Bapak Putu, kemudian ada Bapak Tony, Pak Ernanda, dan juga ada Bapak Lukman. Pak Lukman mungkin bisa di sini Pak, jangan di belakang. Malu-malu nih Pak Lukman. Oke, mungkin lanjut kita ke acara selanjutnya ya Bapak. Kita akan mendengarkan sambutan serta wejangan dari Bapak Putu selaku dari perwakilan dari manajemen. Kepada Bapak Putu, waktu dan tempat kami persilahkan. Berikan tepuk tangan untuk Bapak Putu. Makasih Bu Ati, artis kita nih ya. Alhamdulillah juga sampai hari ini kita semua proyek-proyek kita berjalan cukup lancar ya, alhamdulillah ya. Jadi terutama di semua proyek ya, di SA1 juga akibat terus ya Pak ya, terutama yang Apple 3, Apple kita harus bisa bagaimanapun usahakan supaya kontraktor tetap berjalan ya. Kemudian juga yang di Demarco juga ya, Demarco ada tipe-tipe baru, Royal dan sebagainya itu. Kemudian juga alhamdulillah juga di SA3 ya,
S3 walaupun belum jualan, apa udah jualan? Sudah ya, udah mulai ya kemarin ya. S3 juga target kami adalah menyelesaikan si Puri dan Kristal itu ya. Jadi semoga dengan Puri dan Kristal sudah finish, bisa membantu Bapak dan Ibu untuk lebih cepat lagi berjualannya ya. Sedikit lagi lah, termasuk juga legalitasnya, pemecahan sertifikatnya, IMB dan sebagainya kita sempurnakan lagi sehingga sesuai dengan apa yang diminta tentunya oleh bank ya beri KPR. Jadi semoga kita dimudahkan lah. Amin ya. Nah, ada beberapa hal juga mungkin proyek-proyek baru kita nanti ada di Apple 7 ya. Mungkin silakan aja nanti kalau sudah mulai kita sama-sama bisa menjual juga karena itu lokasinya premium ya, mungkin super premium ya. Kita bisa salaman tuh sama si patung itu. Kalau udah jadi di sampingnya sama patung tinggal dadah-dadahan aja. Patung pancoran tuh ya, bisa turun dia tuh nanti ke kantor kita mampir ya. Ya. Jadi uji 3 juga kita yang di ujung yang Ciluar kita akan coba kembangkan tidak hanya low rise tapi kita akan bergerak ke landed ya, ke rumah gitu ya. Ke rumah-rumah, tentunya rumah yang terjangkau oleh masyarakat. Jadi sekali lagi alhamdulillah ya di tengah posisi ya pandemi sudah lewat sedikit ya. Nah, mall-mall sudah mulai rame. Nah, proyek kita alhamdulillah 2 tahun ini tetap berjalan gitu ya. Ibu Stefani nanti tanggal 1 akan bergabung. Nah, beliau nanti akan menjadi mentor kita lah ya. Jadi mentor, mohon nanti sama-sama kita support beliau. Mungkin dengan pengalaman-pengalamannya yang sebelumnya bisa memberikan masukan ya. Mungkin ada sesuatu yang berbeda sehingga kita juga ujungnya goalnya bisa lebih bagus ya. Juga sistem-sistem penerimaan sales, kemudian juga ada beberapa hal yang kita pertimbangkan bisa lebih nyaman juga lah ya, lebih nyaman juga untuk salesnya dan tentu buat kita kalau salesnya nyaman pasti juga kontribusinya lebih baik ke Diamond Land ya. Nah juga ada beberapa hal mengenai OR, nanti mengenai komisi, mengenai closing fee dan sebagainya juga ada perubahan yang tentunya ke arah yang lebih baik ya semua ya. Kemudian satu lagi mungkin terima kasih Pak Tony ya sudah memberikan kita yang berbeda lah ya, terutama dari sisi IT. Sekarang kalau melihat Google dong Google ya, Google Ask gitu ya. Kalau mau apa-apa ada videonya yang menarik, yang cantik-cantik, kemudian di bawahnya Google ini gitu ya, Vanadium atau apa. Nah itu juga suatu terobosan sehingga orang bisa lebih mengenal ya, lebih mengenal apa sih di mana si Apple, Marco dan juga di mana Vanadium gitu ya di ujung dengan melihat si Google Ask. Nah, bisa buka ya Pak Tony ya. Nah, makasih Pak Tony. Nah, satu lagi juga berita gembira di Play Store kita tidak hanya Android ya Pak Tony ya. Sekarang sudah boleh yang punya Apple. Itu Bapak Bayu. Kalau kita kan nggak ngerti Apple ya. Android. Ternyata orang-orang itu sekarang udah pakai Apple. Betul nggak? Handphonenya. Udah Apple berapa sih? 15 ya? Apple 1 Pak. 135. Nah, jadi sudah bisa ya Pak Tony ya. Nah, semalam ya. Waduh, luar biasa. Tadi malam itu sudah bisa. Namanya apa ya? Bukan Play Store ya di situ? Apple Store ya, Apple Store. Ada yang punya Apple nggak? Apple. Pak Irfan Apple juga. Nah, nanti dilihat ya, Apple Store. Ya, kalau saya Play Store. Isinya game. Isinya game. Jadi itu memang mau nggak mau ya, teknologi itu akan terus kejar-kejaran nih sama hidup kita ya. Jadi ya mau nggak mau harus diikuti gitu ya. Udah nggak zaman lagi bagi-bagi flyer di jalan tol gitu ya. Udah nggak begitu ya. Ya, jadi kita tetap terus berkembang ya. Terus berkembang, tujuannya apa? Supaya kita juga bisa
jualan banyak dan diamankannya semakin berkembang. Tentu dengan bantuan bapak-bapak dan ibu di sini ya. Nah, ke depan juga ada perubahan istilah sedikit saja ya. Jadi bukan host kali ya. Mana Bu Resta? GM sekarang. Tepuk tangan buat GM lah. Kita takut nih host loss terus ya Pak Bayu ya. Jadi sekarang ada GM nih yang ganteng-ganteng yang cantik di depan nih ya. Tapi harus jualan loh, nggak cuma ganteng sama cantik ya. Nah, harus jualan GM, kemudian SM, manajer ya. Jadi ada GM, ada manajer, ada sales eksekutif katanya Pak sekarang Pak SE. Beres ya. Sales eksekutif. Wah, harus pakai dasi berarti eksekutif kan. Ya. Jadi istilah itu kita coba ganti ya, mungkin supaya ada warna baru saja sih, warna baru ya. Nah, jadi tadi semoga lah semuanya apa yang kita selalu kan dinamis ya, dinamis. Kadang terlalu dinamis mungkin apa, tapi nggak apa-apa ya, dinamis untuk yang ke depan yang lebih baik ya. Mungkin itu dari saya, silakan dibagi-bagi Pak Tony, Bu Resta, Pak Bayu nanti akan bagi-bagi ya. Jadi ini yang kita nantikan, mohon maaf juga agak terlambat, harusnya tanggal 15 ya. Ya, agak, oh ya libur, tapi itu tanggung jawab Bu Resta lah, nanti komplain ke Bu Resta deh. Harusnya tanggal 15, kok sekarang tanggal 20 gitu ya. Itu Bu Resta tuh ya. Ya. Baik, terima kasih sekali lagi. Terima kasih Pak Bayu Pak. Di sini juga Apple 1 juara terus ya Pak. Luar biasa. Pak Enanda mau nyusul katanya. Ya. Jadi terima kasih juga kepada semua yang sudah jualan. Nah, yang belum nanti dimarahin Bu Resta pasti ya. Bu Resta ya. Yang belum jualan ya. Jadi tolong usahakanlah. Usahakan kita bagaimana kita bisa closing ya. Terus siapa lagi GM ini di-push lagi ke SM push lagi ke sales. Bukan apa-apa. Kalau nggak jualan nanti nggak ada duit ya. Ya Bu Ati ya. Ada duit abang disayang ya. Nah, ini Bu Ati yang cantik nih pasti sayang sama yang punya duit. Kalau nggak ada duit abang nggak disayang gitu ya. Jadi terima kasih sekali lagi. Mohon izin kalau kita masih ada yang belum match gitu ya. Kita akan coba terus menerus ya. Bagaimana supaya kita bisa berjalan bersama ya, tidak ada miskomunikasi juga. Ujungnya kita jualan dan cash in uangnya untuk kembali lagi ke proyek begitu ya, dan seterusnya. Baik, mungkin demikian dari saya. Tetap semangat, tetap sehat ya selalu, karena sehat itu penting ya gitu ya. Terima kasih juga Pak Bayu, terima kasih Pak Tony, Pak Enanda, Pak Lukman ya. Jangan sering-sering ada Pak Lukman ya. Jangan sering-sering menghadap Pak Lukman saya sembunyiin di belakang. Ya. Baik, saya lagi terima kasih Bapak dan Ibu, tetap semangat. Semoga kedepannya kita semua akan lebih baik ya. Mohon izin ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi status host hanya untuk saya Pak sekarang. Kemarin ada host, saya host. Tapi kenapa ngelihat ke saya? Biasanya Pak Bayu yang ngeledekin saya. Oke, tadi apa seperti disampaikan oleh Pak Putih ya, kita harus tetap semangat gitu kan, kita harus tetap fokus terhadap tujuan kita, dan juga support dari manajemen juga. Kita ada program-program baru, kemudian ada proyek-proyek baru yang akan launching, mungkin bisa menambah semangat kita, kinerja kita untuk jadi lebih baik. Oke, selanjutnya mungkin sambutan dari Bapak Bayu selaku Managing Director dari SA1. Pak Bayu, waktu dan tempat kami persilahkan. Beri tepuk tangan kepada Pak Bayu. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi semuanya. Pagi semuanya. Oke, kita berikan aplaus yuk buat kita semua. Oke ya, terima kasih. Singkat saja, sekali lagi saya apresiasi sekali. Pertama, pastinya kepada rekan-rekan semua tim sales. Kalau kita bicara tim sales, di sini ada GM salesnya, ada sales manajernya, ada tim sales eksekutifnya, dan ada kita semua. Karena kita semua adalah bagian dari teman-teman semua. Ya, kita berikan aplaus ya.
Oke, dan juga apresiasi buat pastinya tim Markom support sekali, SDM, Finance, dan lainnya, sehingga bisa terrealisasi acara yang tentu ditunggu teman-teman juga, karena dari minggu kemarin udah pada nanya kan sebagian besar ya. Ya, tenang aja. Nah, saya sedikit saja, supaya tidak memperpanjang, saya hanya mau menyampaikan sesuatu bahwa saya hanya merefresh tentang sukses ya, sukses. Sukses itu kan suatu pencapaian. Jangan dilihat selalu materi ya, sukses itu suatu pencapaian. Untuk mencapai sukses itu, apa yang teman-teman targetkan tercapai, entah kalau sales itu penjualan, kalau ada yang misalnya single kepingin merit, ada yang kepingin usahanya sukses, buka launching produk baru, apapun ya. Sukses itu ada pencapaian suatu target yang sudah teman-teman tetapkan. Itu semua sangat diperlukan beberapa hal. Salah satu yang poin penting adalah teman-teman harus benar-benar do the best, berupaya melakukan yang terbaik dalam segala hal. Saya belum lama ketemu juga ada satu rekan, kalau menurut saya dia sukses ya, bukan di Diamond Land. Tapi dia menyampaikan luar biasa egonya bahwa suksesnya adalah karena dia. Kalau menurut saya egonya luar biasa tinggi. Oke? Tapi dalam selang waktu yang tidak lama, namanya hidup dinamis juga. Kalau kita tidak melaksanakan apa-apa yang tadi kita sampaikan, biasanya controlling introspeksi diri kita jadi kurang, kepleset, jatuh. Seperti membalikan telapak tangan. Dari posisi top bisa down. Oke. Penting tadi saya minta teman-teman, karena teman-teman adalah bagian dari satu proses kita semua. Di Diamond Land, sukses juga salah satunya pasti juga supporting dari teman-teman semua. Suksesnya teman-teman, suksesnya perusahaan, suksesnya keluarga besar kita semua. Kita berikan aplaus lagi yuk buat kita semua ya. Itu saja, singkat cerita, nanti kalau bicara panjang soalnya kita memang waktunya pendek. Saya hanya pesan, jaga prokes, karena saya dapat informasi terakhir, COVID juga meningkat lagi. Kembali, pandemi memang jadi endemi. Sejauh antibodi kita kuat dan sebagainya mungkin nggak ada masalah. Tapi pada saat kembali, ada saatnya kita posisinya ada di puncak, atau pada saatnya juga kondisi kita turun, drop, down ya. Di situ, pada saat kita nggak jalankan prokes, masuk. Teman-teman pada saat sakit, tidak sehat, maka teman-teman juga tidak berproduksi atau produktivitasnya menjadi rendah. Ini yang sangat disayangkan. Jadi, sukses juga selain apa yang tadi kita sampaikan, di terakhirnya juga saya ingatkan, jaga prokes, jaga kesehatan buat kita semua, buat keluarga kita semua juga. Dari saya cukup, terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi saya wabarakatuh. kembalikan ke host. Ke host satu-satunya. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Bayu. Alhamdulillah, terima kasih Pak Bayu atas wejangannya juga. Selanjutnya mungkin ada sambutan dari Bapak Ernanda selaku perwakilan dari SH2 ya Pak, dan juga mungkin perwakilan untuk SH3 Pak, karena Pak Yokinya juga sedang berhalangan karena sakit. Kita doakan semoga Pak Yoki sehat selalu, semoga diberikan kesehatan. Kepada Pak Ernanda, waktu dan tempat saya persilahkan. Berikan tepuk tangan untuk Bapak Ernanda. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama mengucap syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberi kesehatan, diberi keberkahan, kita bisa berkumpul ya tanpa kurang satu apapun. Kemudian tidak lupa kita mendoakan Pak Yoki sedang sakit, mudah-mudahan beliau diberi kesembuhan segera. Oleh karena itu saya mewakili juga beliau untuk menyampaikan beberapa pesan. Tadi sudah disampaikan Pak Putu menggarisbawahi mengenai teknologi gitu ya, mengenai zaman modern, kemudian Pak Bayu menyampaikan mengenai kesuksesan. Kalau kita ketemukan berarti kita kan harus memanfaatkan teknologi ini untuk mencapai sukses begitu ya. Jadi di Diamond Land sekarang
full teknologi lah ya untuk promosi ini. Kemudian untuk kita bekerja, kita udah dibekali oleh timnya Pak Tony ini, ada yang namanya Faski ya. Dari Faski kita udah nggak perlu repot-repot lagi dapat leads. Kita bisa merasakan zaman dulu kita dapat leads bagaimana gitu. Kemarin sudah cerita ya ke rombongan yang SH3 ya kemarin ya. Nah, jadi zaman dulu itu kita dapat leads susah sekali. Saya dapat leads zaman dulu itu dari atas pohon gitu ya, mesti nempel-nempel papan promosi gitu ya. Sekarang kita sambil tidur udah dapat leads. Jadi itu harus disyukuri, kita semua punya itu, harus dimanfaatkan semaksimal mungkin begitu. Nah kemudian kalau kita sudah punya teknologi sebagai toolsnya, toh apapun kita juga harus belajar gitu ya. Belajar itu hard skill-nya dan soft skill-nya gitu ya. Kalau kita sales ya harus sabar ya, kita sekali memproklamirkan diri sebagai sales, jangan hari ini sales, besok montir, besoknya lagi beda lagi gitu ya. Kita nggak akan kemana-mana gitu ya. Sekali kita sales, coba kita bersabar, kita tekuni, kita kerja keras di situ dan belajar. Nah, kalau sales itu apa yang dipelajari banyak sekali. Karena intinya sales itu kan kita harus menyenangkan orang ya, menyenangkan konsumen ya. Konsumen kalau nggak senang sama kita, ya nggak sayang nggak beli gitu aja lah. Nah, sales itu ada selling, ada closing begitu ya. Kenapa ya kita itu closing gitu ya, nggak selling gitu. Jadi karena closing itu ada endingnya gitu ya. Selling itu kan jual ya, kita ya jual, ada tekniknya tersendiri. Kalau closing bahasa Inggrisnya apa itu? Ya, closing pintu, tutup ya. Mosok nggak ngerti, tiap hari ngomongin bahasa Inggrisnya closing itu adalah gorok gitu ya. Agak serem ya, tapi di dunia sales kayaknya gorok gitu ya. Jadi itu ada tekniknya sendiri gitu ya. Nah, gimana kita belajarnya? Sekarang zaman modern mau belajar di YouTube itu banyak sekali begitu ya. Bagaimana caranya kita jual, bagaimana caranya kita ngedil atau closing atau gorok gitu ya. Kita pinter jualan begini, tapi kalau kita nggak bisa nutupnya, ya percuma begitu ya. Itulah yang harus tingkatkan hari demi hari. Carilah ilmu itu dimanapun. Bahwasanya sekarang zaman modern yang saya tahu cuma YouTube. Di dalam YouTube itu banyak sekali mengenai teknik untuk closing, teknik untuk selling. Silakan dipelajari mana yang cocok diambil, mana yang baik diambil. Belum tentu cocok untuk semua konsumen, belum tentu cocok untuk pribadi kita sendiri-sendiri. Tapi itu harus ditempuh supaya meningkatkan rasio closing kita ya, rasio closing terhadap selling begitu ya. Kita selling terhadap berapa konsumen, closingnya berapa gitu kan. Ya kalau kita masih newbie gitu ya, mungkin kita ketemu 10 konsumen belum closing oke lah, tapi lama-lama rasionya kan ketemu 10 konsumen closing 1 gitu ya, tingkatkan lagi 10 konsumen closing 2. Nah itu mau nggak mau kita harus belajar dan berdoa. Demikian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin selanjutnya kita butuh semangat lagi, ditambahkan lagi oleh semangat yang akan disampaikan oleh Bapak Tony yang akan memberikan kita motivasi seperti biasanya. Oke, kepada Bapak Tony, waktu dan tempat kami persilahkan. Kita berikan tepuk tangan kepada Bapak Tony. Terima kasih Mbak Ati. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Oke, saya mau protes lagi nih. Ya, motivator butuh motivasi kayaknya. Iya, salah kostum lagi ya. Yang lain pada pakai batik, yang putih sendiri. Ya,
Tapi nggak apa-apa lah ya, yang penting esensinya. Dan luar biasanya gini, saya nggak janjian tadi sama Pak Putu, sama Pak Bayu, sama Pak Hernanda, tapi ternyata yang dibahas mirip ya, tentang kesuksesan, tentang teknologi ya. Dan kelihatannya ini yang memang harus terus kita gaungkan ya Bapak Ibu ya. Zamannya udah beda soalnya. Ya, dinosaurus saja punah, betul gak? Yang paling besar yang nganggap bahwa itu tidak memang waktunya. Ya. Nah, kita sekarang harus upgrade terus gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, sebelum tadi ada info mengenai wah sekarang teknologinya di Diamond Land sudah sudah lebih advance lah ya. Sudah lebih advance, sudah lebih mudah harusnya. Kemudian juga boleh dibilang untuk nyari list tadi Pak Yananda bilang udah nggak perlu susah-susah ya. Lagi tidur gitu tiba-tiba celing masuk gitu ya jam 2 pagi, jam 3 pagi ya. Nah, coba kebayang kalau Bapak Ibu ditargetin suruh pameran jam 2, jam 3 pagi dapat leads. Kira-kira bisa? Enggak, yang datang gue apa pocong gitu ya. Ya. Nah, ini sekarang udah dapet. Ya, tinggal kita follow up aja gitu loh ya. Nah, tapi untuk itu semua saya dibantu oleh tim yang luar biasa ya. Ada tim Markom, ada tim MAS. Nah, MAS saya mau kenalin dulu nih. Ya, man behind the gun. Bro, sini bro. Sini bro. Tepuk tangan dong buat Mas Arif ya. Ini si ganteng. Dia baru cukuran tadi ya. Baru potong rambut terus saya bilang, "Bro, besok pagi kamu madep, tolong ke sablon dulu." Ya. Nah, ini nih lihat tuh ya. Ini stylenya MAS. Ya, tuh lihat sepatunya sama tuh. Celananya sama ya. Nah, cuman bajunya beda ya. Ini aliran putih, ini aliran hitam. Nah, beliau ini yang bantu. Jadi di MAS ini semua teknologi itu kita berlima. Ya, ada saya, ada Mas Arif, ada Mas Kasimun, ada Mas Arif, ada Mas Kasimun. Ya, jadi ya sebenarnya kita bertiga yang kita bantu, tapi ini teman-teman semua Markom yang support lah ya. Nah, tepuk tangan buat Mas Arif nih ya, luar biasa supportnya. Oke, kita lanjut. Ini udah bisa jalan? Udah bisa? Coba. Mana ini nggak nyala? Ini gimana sih teknologi ini yang nggak jalan? Nah, ini sama tadi yang diinfokan Pak Bayu ya. Apa? Sukses butuh proses ya. Belum nyala. Gimana nyalainnya? Udah baterainya habis. Udah deh, klik aja dah. Diklik aja deh. Ya, sukses butuh proses. Terus bukan banyak protes. Bener sih? Sepakat ya? Tadi Pak Bayu bilang bahwa ini sukses kita harus bareng-bareng. Ya, tapi kalau banyak yang protes, kira-kira bisa sukses nggak? Nggak bisa. Ya, dikit-dikit, wah nggak ada ini, nggak bisa jualan. Wah nggak ada itu, nggak bisa jualan. Ya udah protes aja. Ya, repot gitu loh. Sama kayak waktu itu ada cerita lucu tentang seorang kiai yang cerita, Bapak Ibu katanya ya, saya lihat di berita terjadi pemerkosaan. Ya, 3 hari yang lalu saya baca lagi terjadi pencurian. 5 hari yang lalu saya lihat perampokan. Nah, terus kita bingung. Wah, Bapak pasti bacanya lampu merah ini. Ya, bahasa harusnya Kompas gitu ya. Tentang teknologi, tentang masa depan gitu ya. Bener gak? Ya, ini joke aja, tapi intinya adalah hal yang kita percayai itu yang kita dapat. Betul ya Bapak Ibu? Jadi sekali lagi kita sepakat nih ya. Sukses butuh proses. Bukan banyak protes. Rata-rata orang sukses dia nggak pernah tuh diem aja ya. Diem tiba-tiba jadi. Ya. Terus tiba-tiba kita nggak tahu. Dia tiba-tiba muncul. Ya, selalu begitu. Selalu. Perhatiin deh. Ya, perhatiin. Ya, oke lanjut. Nah, kemudian apa perbedaannya lagi? Orang sukses tidak santai. Orang santai tidak sukses. Jadi kita tinggal lihat aja. Kita biasa sehari-hari santai atau tidak santai. Tapi tentunya berbeda ya. Tidak santainya ngapain gitu loh. Tapi kalau misalnya tidak santai gosip itu juga nggak santai ya. Tapi nggak akan ada hasil. Betul ya? Sepakat ya Bapak Ibu ya. Jadi kita udah ada 2 nih. Yang satu sukses butuh proses, bukan banyak protes. Yang kedua orang sukses tidak santai, orang santai tidak sukses. Jadi sekali lagi pasti banyak effort. Ya, begitu dikasih leads, wah ini apa sih? Dikasih faski, suruh follow up, suruh kasih report. Ngeluh, komplain. Ya, padahal fungsinya apa? Fungsinya untuk kita.
parameter kita tuh dikasih lead dari teman-teman Markom yang udah cariin, bantuin misalnya ya. Parameternya Markom itu bagus nggak leads-nya? Ya, Bapak Ibu follow up-nya sudah benar atau belum? Kalau hanya model zaman dulu mungkin tim salesnya cuma 4-5 orang mudah. Tapi begitu waktu apalagi tahun lalu ya, sampai 200, Bo. 200 sales, kebayang. Ya, kita gimana mau komunikasinya kalau nggak pakai sistem? Ya, akhirnya kita mau nggak mau deh, ya didukung dari Pak Bayu, ya didukung dari manajemen. Yuk kita digital, ya karena itu yang akan mempermudah hidup kita ke depan. Sepakat ya, Bapak Ibu ya? Oke. Nah, kemudian ini, contoh lagi nih, ya Coca-Cola, botolnya dari zaman dulu tuh ya, sampai yang sekarang yang kita kenal. Ya, ini terkenal sekali nih cerita ini, ya. Tahun pertama dia jual hanya 25 botol, betul ya? Bahkan dianggap sebagai minuman yang aneh, ya. Dianggap sesuatu hal yang apa sih? Kok minumannya kok begini gitu ya? Karena dulu Coca-Cola itu obat, buat obat gitu loh, ya. Tapi ternyata sekarang berkembang dan dia adalah minuman nomor 1 di dunia. Sama kayak kita, sekarang kita follow up, kita beriklan, cuma dapat 1, it's okay. Proses namanya, betul ya? Hari ini dapat 2, terus berlanjut. Belajar terus gitu ya, biar terus meningkat. Nah itu yang memang butuh proses Bapak Ibu ya. Oke, jadi ini kita banyak belajar ya dari hal-hal seperti ini. Di dunia ini banyak lah contoh-contoh. Bapak Ibu tinggal Google kayak gini-gini banyak ya. Tapi kenyataannya apa? Kita lihat. Nih, tadi Pak Putu udah sempat mention ya bahwa kita sekarang udah pakai iOS, betul ya? Tadinya kita cuma pakai Google Play Store ya untuk mempermudah. Kan orang-orang kalau nanya, saya pengen tahu dong Diamond Line seperti apa? Wow, kita nyari Google Drive. Kontak sama Mbak Ati sama Pak Giret tolong dong. Ya, Google Drive-nya lupa lagi diupdate, betul gak? Ya akhirnya bubar. Nah tapi kalau dengan kayak gini tinggal dikasih linknya. Nah lihat tuh awalnya apa? Waktu kita coba iOS itu diapain, Mas Arief? Di reject, ditolak. Ya, dari iOS-nya ditolak. Coba kebayang kalau ya tim kita begitu ditolak terus kita nyerah. Udahlah, buat apa sih, nggak penting juga. Kira-kira hari ini Bapak Ibu yang pakai Apple, ya saya sombong pakai Apple, Pak Ivan ya sombong ya. Kira-kira bisa download ya? Gak bisa. Ya, karena kita udah nyerah duluan, udah di reject. Ya, tapi kita terus bahkan nih teman-teman itu sampai bikin grup di belakang yang isinya tim-tim IT ya, betul ya Mas Arief ya. Dan kita kontaknya kemana? Bukan di Indonesia loh, kita sampai kontak ke Singapura. Demi apa? Demi karena kita yakin bahwa ini sangat penting buat Bapak Ibu berjualan. Bapak Ibu sekarang kebayang milenial itu rata-rata pakainya apa? iPhone bro. Ya kita aja masih pakai handphone mahal nih Xiaomi ini. Ya. Jadi sekarang mereka udah jauh. Nah sekarang kan lucu. Begitu ada konsumen milenial pakainya iPhone, kitanya Android. Terus dia bilang, bu, tolong dong download. Download di mana? Di Apple. Begitu dibuka nggak ada. Ya, dia nyari di Android ya nggak akan bisa gitu loh. Ya, itu kenapa kita harus ikutin teknologi. Kita tahu nih sekarang pangsa pasar milenial. Coba deh lihat waktu saya inget tuh Apple 3 ya Pak Ivan ya. Waktu dikasih hadiah apa? iPhone 13 Pro Max ya. Penjualannya bagus gak? Penjualannya bagus. Walaupun iPhone itu sebetulnya bukan karena iPhone-nya orang itu beli. Betul gak? Ya, bukan karena iPhone-nya itu beli. Tapi itu adalah trigger pada saat dia ragu-ragu dikasih iPhone itu sebagai pemanis, mulai berubah pikirannya. Ya, dikasih iPhone. Pak Bayu waktu itu bikinin programnya kasih iPhone Pro Max 13 dan ternyata ada penjualan. Nah, sekarang kebayang dong. Terus dia pasti kumpul dengan orang-orang yang sesama punya iPhone juga, betul nggak? Ya, karena gengsinya beda. Nah, kita punya Android. Ya, terus suruh kita musir, ketinggalan, bro. Ya, tapi kalau kita tahu bahwa ternyata teknologi dari kantor sudah mempersiapkan. Begitu ada konsumen yang dia pakai iPhone, kita lihat, kita infokan,
Bapak tolong download aja. Bapak Ibu bisa tahu nih Diamond Land itu seperti apa, proyeknya berapa banyak, Bapak Ibu download aja. Sederhana kan? Ya, nggak perlu harus cetak. Pasti kalau cetak, company profile Diamond Land itu karena 17 proyek, kebayang nggak sih? Mungkin segini kali ya. Kertasnya tebel gitu loh, ya. Ini hanya dengan satu klik kita bisa langsung bergerak, ya. Jadi kebayang tuh Bapak Ibu, ya. Kalau kita menyerah pada saat lagi proses kita di reject, ada hasil nggak? Nggak akan, ya. Nah, baru tadi malam setelah kita berulang kali ya, kita coba komunikasi, kita coba rubah codingnya begitu ya, Mas Arief ya. Akhirnya baru terlaksana tadi malam, ya. Setelah kurang lebih kita coba kontekan itu kurang lebih 1,5 bulan, ya. 1,5 bulan loh cuman buat begini doang, ya. Sampai malam-malam tuh kadang-kadang pagi-pagi jam 4 kita udah WhatsAppan, ya. Kita udah pengen supaya ini segera sehingga Bapak Ibu yang punya klien-klien yang kira-kira udah menengah atas, yang memang mereka pakainya iPhone, informasi ini bisa ter-deliver. Begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, nah dari tadi kan ini ngomong ceritanya orang lain, gitu ya, orang lain. Nah sekarang kita lihat, mati lagi. Oh ada. Saya pengen tahu nih. Mbak Desi yang mana Mbak Desi? Ada Mbak Desi? Mbak Desi, come on. Come on Mbak Desi, tepuk tangan buat Mbak Desi. Mbak Desi mau disuruh push up. Oh jangan, takut kurus. Oke, sip. Nah ini ada satu Mbak Desi, ya. Tunggu di sini ya. Nih Mbak Desi ini luar biasa. Kemarin saya kasak kusuk nih ya sama Mbak Ati sama tim. Tolong dong cariin. Saya pengen tahu yang bisa booking ya, Mbak Ati ya. Yang bisa booking dari digital. Betul nggak? Ya. Nah, kita langsung ngomong sama orangnya ya. Karena saya dengar juga beliau yang dapat closing fee sebanyak ini, Bo. Tepuk tangan dong. Aduh, banyak tuh. Peres. Oke, Mbak Desi tolong cerita dong buat kita semua ya. Dari mulai waktu itu kok gimana digitalnya terus sampai akhirnya bisa closing sampai sebanyak itu. Itu apaan Pak? Kertas. Silakan Mbak Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Desi dari SA1. Saya megang proyek Apple 3. Di sini kan kita dikasih budget sama Markom untuk periklanan. Saya mengiklankan. Sorry, saya potong. Bukan Markom. Yang kasih keuangan. Markom nggak punya duit. Ya lanjut, sorry. Jadi untuk tim Apple 3 memang kita mengiklankan dari Instagram, Facebook, Google Ads, dan TikTok. Di sini saya mendapatkan konsumen dari Instagram, di mana saya masuk ke komunitas laki-laki maco. Wah, luar biasa. Apa tuh? Tapi kok saya nggak ada di situ? Jangan-jangan saya nggak maco. Biasanya sih kalau kita ngiklan biasa dari Instagram itu paling orang cuma melihat sih Pak. Kalau saya lebih masuk ke komunitas. Oh, oke. Dimana komunitas itu cowok maco yang dimana sih kayak kaum milenial yang mau banget punya hunian tapi di Jakarta Selatan dengan harga 600 jutaan. Oh, luar biasa. Tepuk tangan dong Bapak Ibu tuh. Ya. Tahu dong tuh, lihat dengar sendiri ya. Dikasihnya sama Markom disuruh iklan di Instagram, di Facebook. Tapi karena punya kreativitas nyarinya di laki-laki maco ya. Nah, tapi ini yang repot gini nih. Kalau ini pasti tujuannya buat jualan. Ya, masuk ke laki-laki maco untuk jualan. Yang repot yang cowok-cowok nih. Masuk ke cewek-cewek seksi bukan buat nyari istri muda. Begitu ya? Oh, udah berlalu ya. Ya itu jok-jok. Gawat itu, ya. Tapi benar, ya. Terus gimana lagi? Mbak Desi, coba. Cuman ngiklanin doang sih Pak. Pertamanya kita promo-promo aja. Di situ saya Kak, di sini ada gym gratis loh awalnya. Ya. Datang dulu aja ke Apple 3. Dia datang terus dia lihat project kita, dia suka dan beli langsung Pak. Luar biasa. Oke, berarti ada bukti nih ya. Ya, nggak bohong loh. Ini nggak no prank, no hack nih. Ya, tepuk tangan tuh buat Mbak Desi. Tepuk tangan yang kenceng dong. Ya, terima kasih Mbak Desi. Tuh, satu. Masih nggak percaya? Ini baru satu nih. Ya, kita keluarin lagi satu lagi. Adit,
Mas Adit, mana Mas Adit? Oke, Mas. Wih, ini keren. Ini saya suka nih. Karena kemarin bikin TikTok sendiri ya. Mas Adit luar biasa. Luar biasa, stylenya udah oke dong. Ya, udah cocok lo jadi Pak Camat dah. Ya, luar biasa ya. Salut. Kemarin saya lihat nih ya, sebelum kita mulai Mas Adit bikin TikTokan luar biasa. Untuk yang di mana tuh? Gucci ya kalau nggak salah ya? Ya, Gucci ya? Gucci apa? Hah? Arkadia ya? Ah, iya, dibikin TikTokan sendiri tuh saya lihat, wah luar biasa. Tinggal dipoles sama Markom, kasih kata-kata apa, diblas ya. Dan ternyata masuk nih namanya ya. Nah coba silakan Mas Adit cerita dari A sampai Z waktu gimana ngiklanin terus sampai akhirnya jadi closing. Perkenalkan, nama saya Aditya, sales in-house dari Demargo SH2. Saya sih beriklan sih di Instagram, Pak. Instagram ya? Iya. Oke. Sebenarnya kalau di Instagram sih lebih nyari targetnya, Pak. Kita lebih nyari target, lebih ke minat. Biasanya kalau saya lebih minat ke yang nyari properti, milenial gitu, Pak. Sama yang lebih ke perumahan klaster gitu. Oke. Kalau di awal sih kan biasanya banyak tuh, Pak, leads yang masuk. Kita jelaskan, terutama sih lebih ke diamond line-nya sendiri. Saya lebih ke perusahaannya sendiri, lebih ke saya jelaskan gitu. Ya, ya. Nyari trusted kepercayaan begitu ke developernya, Pak. Dari itu kita jelaskan sedetail-detailnya, baru saya ajak survei ke project gitu. Dari project kita jelaskan lagi unitnya yang mana, harganya berapa, kisaran berapa, baru dari situ dia baru mau transaksi, Pak. Transaksi. Ya intinya ada proses lah ya. Ada proses Sampai- dari awal. Nah terus waktu itu belajar digital dari mana? Belajar digital dari Pak Gerard sama Pak Gerat. Pak Wah, Pak di Geratnya sini. mana? Pak Geratnya mana? Sama Oke, dari Kati, Pak. Dari Mati. Iya. Oh, Mati sini. Ah, sini. Wih, sini. Aduh, sampai jatuh. Belum lunas pula. Tenang. Itu duitnya ada penggantinya. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu nurut sama Mbak Ti, sama Pak Gerat. Ya. Udah diajarin, udah di itu. Tolong dong open cam. Begitu di open lagi. Oh. Ada nggak? Ada, ngaku loh ya. Wah, begitu ini. Ayo dong, ikut meeting jam 3. Ya Pak, aduh ini saya lagi ada konsumen padahal lagi di toilet lagi ngerokok. Ya, nah makanya ini ya. Kita nggak bisa kerja sendiri ya. Ternyata Mas Adit untuk mengiklankan pun diajarin terus dilaksanakan. Nah, ini salah satu mentor. Coba ngomong. Ayo kasih insight nih buat Bapak Ibu, buat teman-teman. Ayo tepuk tangan buat Mbak Ati. Ya. Insight apa nih? Nah, insight apa? Ayo. Oke, terima kasih sebelumnya untuk Mas Adit yang sudah menjalankan apa yang coba kita training ya. Sebenarnya dari Markom pun juga kita masih terus belajar. Markom tuh nggak karena apa? Karena iklan itu nggak kita cuma sekali targetin udah pasti akan dapat terus, enggak. Kita harus cari lagi hari ini leads-nya bagus atau enggak, cari lagi targetnya. Iya bener enggak? Enggak kan kayak Mbak Desi tadi bilang kan kalau cuma targetingnya Instagram aja nggak dapat apa-apa, cuma nanya, tapi dikerucutin lagi jadi ke komunitas akhirnya dapat. Nah itu sebenarnya adalah kreatif dari strategi dari teman-teman sendiri gitu. Jadi kita ajarkan dasarnya, kita ajarkan patternnya seperti apa. Nanti dari situ karena apa? Karena biasanya masing-masing konsumen atau enggak itu kan punya taste-nya sendiri gitu kan. Mungkin Mas Adit targetnya Mas Adit sama targetnya Mbak Desi itu beda. Targetnya Depok sama targetnya proyek yang di Jakarta Selatan mungkin beda. Nah itu gitu. Jadi kita ajarkan coba belajar bareng-bareng dasarnya. Nah nanti dari situ teman-teman juga minta bantuannya untuk coba explore lagi seperti apa karakter dari konsumennya, seperti itu sih. Jadi saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mengikuti dan kita terus sama-sama belajar. Dan juga kemarin juga saya ada ada masukan juga dari sales Mas Rian waktu itu. Dia kayak ngobrol sama kita gimana iklan Markom kemarin, apa yang dinaik, ada timbal balik, ada komunikasi gitu, seperti itu sih Pak. Jadi kita harapkannya seperti itu. Jadi kita nggak kayak yang Markom itu udah jago atau enggak, kita juga sama-sama belajar. Dari situ saya dapat insight dari Mas Rian, oh di TikTok ini bagus seperti apa gitu. Mas Riannya mana? Mas Rian. Apple 3. Mana? Ayo. Come on. Ya.
Kemarin Mas Rian karena punya siapa? Japri sendiri ke saya gitu, Mbak Ati gimana hasil oke. kalau iklannya pakai ini bagus nggak? Soalnya saya mau naikin iklan, terus akhirnya Wah. Mas Rian, saya coba pakai iklan yang lain deh biar Nah, nggak apa-apa, dapat tenang, yang lain. Don't panic. Sabar. Oke. Sini Mas Rian. Nih, Mas Oke, Rian juga ini nih. luar biasa juga nih. Ya, ini kayaknya dua sepaket nih. Luar biasa. Rapi banget ya. Rapi banget nih, ini baru sebut tangan dong buat bapak-bapak ini ya. Oke, coba Mas Rian cerita, yuk. Oke Mas Rian, Kita coba discuss. yang kemarin kita diskusikan Mas Rian. Ya, sebelumnya sempat nanya sama Mbak Ati gitu kan, kira-kira target sasarannya sebelumnya kemana gitu. Karena kan di marketplace kayak sosial media, Facebook, Instagram itu kan ada target sasarannya ya. Kayak misalnya mau pangsa pasarnya, contoh misalnya kita kan lagi ada program yang Soho, berarti kan ingetnya yang lama. Dicewer Pak Bayu loh. Wah, kamu nih. Ingat ya Woho. Itu kan Woho kan lebih ke workplace gitu kan. Sasarannya kalau sekarang kita lihat tren sekarang rata-rata kebanyakan kayak YouTubers kan lebih sukanya dominan dia lebih baik ke kayak punya interior sendiri, ruang sendiri. Ini kan masuk nih gitu kan. Mereka biasanya mungkin buat lebih privacy bisa, buat istilahnya buat mereka buat tinggal juga bisa, buat kerja juga bisa. Terus tambah lagi kayak startup juga banyak tuh. Kayak beberapa kan mereka mungkin pengen yang lokasinya terjangkau, lebih dekat, tapi dengan harga yang mungkin mereka ini apa lebih murah ya Pak ya. Kalau kita kan termasuk lumayan murah lah untuk di Jakarta Selatan kayak gitu. Jadi lebih ke target sasaran sih Pak, gitu. Kayak waktu itu saya juga pernah cantumin sebelum Apple kan sempet Pak, kalau yang iPhone tuh kan iklan kan bisa masuk tuh sebelumnya. Nah itu saya sempat targetin ke iPhone karena kan ada kelas-kelasnya juga tuh kan. Nah saya targetin, alhamdulillah waktu itu sempat beberapa visit selalu yang datang itu mereka penggunanya pakai iPhone. Ya, tuh kan percaya? Lebih spesifik Ya, sih. Gitu. pakai iPhone bro, ya makanya jualan cepetan, terus minta sama Pak Bayu, ya kalau pakai iPhone semua kan keren, ya enggak ini bercanda, ya. Itu majelek. Ya. Tapi intinya gini, Bapak Ibu tadi Mbak Desi, saya udah duduk duluan ya. Mbak Desi, Mas Adit, Mas Rian ya. Ini kan mewakili milenial. Ya, pangsa pasar kita memang di situ sekarang. Ya, jangan dikira bahwa mereka tuh nggak punya uang loh. Ya, jangan dikira nggak punya uang. Justru mereka ini adalah yang kadang-kadang kerjanya kita nggak duga. Ya, kerjanya nggak diduga dan ternyata uangnya itu luar biasa. Nah kalau kita nih ya, kita udah tahu kayak tadi Mas Adit Mael udah cerita, target pasarnya kita nggak tahu, ya. Terus kita harus ngiklanin kemana kita nggak tahu, kita nggak spesifik, ya udah kayak buang uang aja begitu, betul ya. Tapi kalau kita udah tahu target pasarnya apa, tadi Mbak Ati bilang, ya ini harus dong, beda dong. Depok sama di Jakarta Selatan ya beda. Nah kalau kita nggak bedain begitu, akhirnya aur-aur aja gitu ya, aur-aur uang. Terus yang ada akhirnya lemes. Terus laporan ke Markom. Siap, saya udah iklan. Nggak ada yang lihat. Jangan begitu ya. Ya, jadi ini bukti-bukti. Ya, saya share nanti bapak-bapak berdua nih ya. Tolong share. Ya, tolong share. Ya, saya yakin nih sekarang di sini kan host nggak boleh host ya. Sekarang GM-nya udah keren-keren lah ya. Ada Pak Teddy, Bu Wulan, Pak Dani, ya, udah Bu Monita, pokoknya semua nih, ya, Pak Waical semua udah keren, ya. Nah, tinggal sekarang apa? Tinggal duplikasi, betul nggak? Ya, apa yang sudah mereka jalankan dan ada hasilnya tuh segitu, itu tinggal diduplikasi, tinggal belajar, begitu ya, sepakat ya, Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih ya, Mas Rian, Mas Adit, luar biasa. Nah, terakhir, tepuk tangan dong, kasih. Ya. Oke berarti Pak Dani lagi ya? Yang susah Pak Dani. Oke ini dengan Mbak Anisya Firdayani ya. Oke Pak Dani mungkin pertanyaannya. Ya. Untuk Mbak Anisya pertanyaannya up to berapa orang untuk satu single unit WOHO dan yang double unit ya. Soho WOHO. Kemudian ada berapa varian unitnya?
Oke, silakan. Kalau untuk yang untuk single itu untuk 6 orang. Terus kalau yang woho yang untuk double 14 orang. Oh, yang single? 6 orang. Coba diingat-ingat lagi nih, diingat-ingat lagi. 7 orang. Nah, itu baru benar ya. Berapa varian? Variannya sih ada 2. Coba diingat-ingat lagi. Ada berapa variannya? Untuk yang tipe woho? Kalau untuk wohonya sih Ada? ada 2 deh Pak. Ada berapa? 2. Ada berapa? 3. Oh iya, betul. Bagus. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Anisha ya. Oh betul. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Anisha Firdayani. Jadi ada berapa ada 3 varian ya Pak ya, masing-masing dari yang single maupun yang double unit. Oke. Nah, kalau seandainya teman-teman nggak bisa jawab, ini KPI kita. Sore training lagi tiap sore. Hati-hati nih ada Pak Lukman, ntar kita Oke. potong gaji nih. Maaf Pak Lukman. Oke, terakhir nih ya, yang terakhir. Oke, yang terakhir. Nih, tadi dua-duanya udah SH1 semua ya. Semoga SH yang lain nih yang muncul. Ira Melawati. Di mana? Kenapa? Toilet, samperin. Oh masih di sana. Oke, kita ganti aja ya. Kita ganti. Mbak Iranya ngumpet kali nih. Hah? Iya katanya ke toilet. Ih padahal mah dapet ini hadiah. Oh dijemput Mas Arif. Kusuma Wijaya, leadernya ya? Hah? Di toilet juga? Kok bisa? Wah, aduh. Curiga, saya samperin nih. Beneran saya samperin nih. Oh ini. Oke Pak. Kalau Pak J nanti yang ngasih siapa nih? Bulan ya? Oke Bulan. Silakan Bulan. Itu Ira, Mbak. Mbak Ira udah datang tuh. Pak J, Iya, Bu. yang gampang-gampang aja deh ya. Syarat-syarat KPR aja, Bu. Sehat kok. Untuk Tower A itu luasan jumlah unitnya itu totalnya berapa Pak J? ...97 unit. Alhamdulillah. Itu doang. 97 itu unitnya aja ya. Kalau yang komersialnya sudah termasuk. Kalau komersialnya berapa? 12 unit. Jadi 9 sisanya unit ya. Oke. Kenapa? Dapat rantainya dulu. Oke. Jadi tadi sudah ada ya pemenangnya. Kita akan kasih uang cash. Uang cash buat beli jajan dan sarapan hari ini. Enggak, tadi soalnya kita jatahnya 3 sudah diwakilkan oleh Pak Kusuma Wijaya. Oke, tadi mungkin Pak Jay bisa maju, kemudian Mas Rian, siapa lagi tadi ya? Bu Anisha. Oke, mau dapat hadiah? Ayo silakan, ayo kita biar cepat. Ayo. Oke, uang cashnya Miss Rere. Tuh langsung dompet keluar dari dompet. Mungkin Pak Tony Pak. Oh Pak Bayu. Pak, mungkin bisa kasih hadiah uang cash. Oh Pak Tony, Pak. Kita langsung nggak pakai amplop. Soalnya 50. Iya, nggak apa-apa kan langsung jajan.
Nggak apa-apa, Pak jangan. Nggak apa-apa, it's okay. Soalnya kayak kondangan jadinya ya. Ada penyusup. Iya soalnya kalau habis acara kayak gini tuh sampah amplop itu numpuk Pak, tapi nggak ada isinya. Oke, kita berikan tepuk tangan. Oke. Jadi sebenarnya itu ada inisiatif sendiri tadi dadakan gitu, makanya tadi nggak ada amplopnya, itu pakai uangnya Rere. Ati, oke, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana tadi disebutkan bahwa memang saya dengan arahan dan masukan dari Pak Bayu untuk mengadakan suatu kontes ya bagi para sales dan leadernya monthly, yaitu Diamond Star Sales dan Diamond Star Leader ya. Jadi ini untuk tujuannya tidak lain adalah untuk memotivasi Bapak Ibu sekalian, pertama. Yang kedua, memberikan kemudahan Bapak Ibu untuk mencatat sejarah dalam hidup Bapak Ibu sekalian. Karena di situ ada sertifikat. Kemudian nanti diberikan trofi bergilir yang akan diambil dokumentasinya. Sehingga Bapak Ibu punya kebanggaan ya, punya pride terhadap perusahaan, terhadap keluarga terutama ya, terhadap konsumen. Karena nantinya foto Bapak Ibu yang menang itu akan dipasang di marketing gallery. Seperti itu ya. Jadi ini adalah peluang Bapak Ibu untuk mencatat sejarah dalam hidup Bapak Ibu sekalian. Untuk dinotis ya oleh perusahaan, dinotis oleh konsumen, dinotis oleh keluarga. Ya, jadi gunakan sebaik mungkin kesempatan ini untuk memenangkannya. Ya, karena diadakan tiap bulan. Oke, Bapak Ibu. Jadi kemudian pembobotannya nggak lain itu ya terutama dari hasil penjualan. Minimal closing 2 ya untuk sales. Ya, kemudian murnikah itu penjualan pribadi atau dari kobrok. Ya, kemudian sistem pembayarannya apa? Itu jadi bobot penilaian untuk Diamond Star Sales. Kemudian untuk yang leader itu pada akumulasinya, ya akumulasi dari keseluruhan timnya, seperti itu. Nah, kita sudah bersama tim Markom, alhamdulillah sudah disupport oleh Pak Tony dan tim, juga sudah bicara dengan Mbak Ati, sudah menentukan beberapa pemenang yang masuk kategori tersebut, karena ternyata nggak semuanya masuk, ya. Karena ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan sehingga tidak semua proyek bisa masuk. Ya, demikian penjelasan terkait Diamond Star Sales dan Diamond Star Leader ini. Gunakan kesempatan ini sebaik mungkin buat Bapak Ibu ya melakukan suatu sejarah emas, mencatat sejarah emas dalam proses perjalanan karir Bapak Ibu sekalian. Ya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Dani yang programnya cukup oke nih ya. Jadi nanti kita mulai untuk yang SH1 itu startingnya di bulan April ya, penilaian bulan April. Jadi kita akan umumkannya di bulan Mei gitu. Nanti di bulan Mei ini nanti akan kita umumkannya di bulan selanjutnya. Nanti juga kita coba akan lakukan ini, kita terapkan untuk proyek-proyek yang lainnya gitu ya. Jadi nanti saya akan panggilkan untuk yang penilaian untuk di bulan April ya, untuk SH1. Ada untuk Dev Diamond Star Sales untuk di bulan April, yaitu kepada Bapak Rakit. Bapak Rakit, berdasarkan tadi penilaiannya dari Pak Dani ya, untuk bobot penilaiannya Pak Rakit mungkin. Dan untuk leadernya adalah Ibu Rika. Oke, kita berikan aplaus.